Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Cantoto di channel Cantoto's Panel Story. Kali ini kita akan membahas manual lagi berjudul Unbeatable Sword Master Cultivator. Oke, sebelum itu silahkan untuk dukung channel gua ini untuk subscribe, like, dan share. Oke, langsung kita ke ceritanya. Berbeda tempat, kembali ke dunia nyata. Chi Chosui 3 tahun lebih tua dariku. Berdasarkan hierarki keluarga, dia dianggap sebagai sepupuku. Kondisi di sini dalam keadaan hujan. Namun meski kami sepupu, hubungan keluarga kami sudah melampaui jarak 5 generasi. Secara teknik, mama kami masih sepupu. Ketika kami masih kecil, Chosui sering datang ke rumahku untuk bermain karena kawat giginya dia selalu diintimidasi oleh anak-anak yang nakal dan dibully gitu. Dan keadaan hujan di sini semua membully si Chi Chosui. Lihat, ada monster bergigi logam itu sangat menjijikan, kata anak itu. Orang yang aneh, sialah. Kemudian mau ditimpuk sama anak ini. Kalian mau bully siswi lagi? Hei, dasar kurang ajar. Dan datanglah seorang pria jauh dari sono. Setiap kali seorang menindas siswi, aku akan selalu membela dia. Selama aku di sini, tidak ada yang boleh membully siswi. Rasakan ini. Aduh, woi, hentikan. Apa kamu bilang? Ini rasakan. Dasar anak nakal, selalu ikut campur urusan saja. Nih, rasakan. Iya, mereka berkelahi satu sama lain karena ingin membela si Chosui. Hajar dia, pukul dia, Shinu, Shio-chan, jangan. Ini si Chosui waktu kecil ya, giginya dipagar seperti teralis ya. Pada akhirnya aku galah dan babak belur, dan akhirnya si Chosui merawatku. Aku akan selalu dipukul dengan wajah yang memar seperti ini. Kamu nggak apa-apa, Shio-chan. Dan ketawalah si Chosui ini mempertawakan muka licin yang babak belur. Tapi karena pengalaman itu, Chosui dan aku menjadi sangatlah dekat. Sembari mengasihkan keripik kentang yang sangat nikmat, dia selalu suka berada di dekatku sejak kami masih muda. Dan aku berhasil mendapatkan beberapa manfaat darinya. Punya keuntungan ya, kasih sayang mungkin. Bahkan setelah kami tumbuh dewasa dan tinggal di kota yang berbeda, Chosui masih sering menelponku dari waktu ke waktu. Batin Lin, setelah orang tuaku meninggal, dia adalah cahaya di saat gelap dalam hidupku. Wah, romantis amat nih si Lin. 3 Oktober ini adalah catatan buku harian si Chosui. Ulang tahun Chosui akan segera tiba. Aku berencana membelikannya sepasang sepatu. Penasaran apakah dia akan menyukainya. 7 Oktober, semakin banyak waktu yang aku habiskan dengan si Chen, semakin aku menyadari bahwa aku menyukainya. Jika dia tahu aku menyukainya, apakah dia menjauh dariku? Ini catatan harian dari Chosui. Kupikir dia hanya memperlakukan seperti adik laki-laki sampai aku tidak sengaja menemukan buku hariannya. Saat itulah aku menyadari perasaannya yang sebenarnya padaku, bahwa dia mencintaiku. Tapi kehidupanku sebelumnya, aku terpaku oleh Gou Jie dan mengabaikan Si Shui. Pada saat aku mendengar tentang dia lagi, dia sudah menikah dengan orang lain. Dan tidak lama setelah menikah, dia meninggoy karena depresi. Ini adalah Beijing, ibu kota Cina ya. Kalau dipikir-pikir lagi, sepertinya Chosui mulai menjauhkan diri setelah ulang tahun itu, bukan? Aku harus mencari cara untuk membalikan ini. Jadi kali ini aku tidak boleh melewatkan hari ulang tahunnya. Aku tidak boleh membiarkan dia mengikuti jalan yang sama seperti kehidupanku
sebelumnya. Dan Silin pun pergi ke rumah sakit tempat Seswe bekerja. Seswe harus magang di Departemen Ginekologi. Tempat ini adalah tempat di mana semua pasien dirawat. Semuanya minggir. Ayah, ayah, ada seorang putri yang mentirakan sedang pasien UGD. Ayah bangun, jangan menakut-nakuti aku dong. Yong Yuri, presiden dari grup pelayanan yang fun. Agak susah juga, miring-miring. Direktur Zeng, kamu harus menyelamatkan ayahku, kata wanita tadi. Pengetahuan formologi yang aku pelajari di 8 daerah terlantar akhirnya berguna juga. Yuk, titikan totok watching. Oh, jika ada orang tua ini tidak akan bertahan lama, 1 jam lagi. Ayah, kau sudah bangun. Apakah kamu baik-baik saja? Bangun. Bagaimana bisa melakukan seperti itu? Woi, anak muda, kata dokter. Jangan khawatir tentang hal itu, karena dia sudah sadar aku ada kesempatan lebih tinggi untuk bertahan hidup. Cepat bawa dia ke ruang operasi sekarang juga. Baik dokter. Dokter kecil, ada pasti punya cara untuk menyelamatkan ayahku, bukan? Kata perempuan ini. Selama Anda menyelamatkannya keluarga yang kami bersedia membayar berapapun apapun untuk Anda. Berapa harganya? Tinggal sebut saja. Oh, tidak. Mengobati penyakit mematikan semacam ini hanya mungkin dilakukan dengan obat-obatan spiritual dari 8 daerah terlantar, kecuali permainan dan kenyataan menyatu, kata Batin Lin. Saya baru saja membantunya membuka blokir beberapa titik akupuntur, itu aja. Ini hanya kelegaan sementara kok. Jangan kendurkan waspada Anda. Kondisi sebenarnya masih bergantung pada keberhasilan operasinya. Oh, begitu ya. Tapi operasi tidak akan mudah lagi bila waktu ayahmu hampir habis dan penyakitnya sudah dalam tahap akhir. Begitukah? Jika ada beruntung, jika mungkin bisa hidup setengah bulan lagi, kata Lin. Di sini termenung dan suasana menjadi hening. Dan dia menghelakan nafas. Bolehkah aku bersandar di bahumu sebentar? Ya, silahkan. Di sini Nona Lin Yiru ini bersandar di pundak Li. Lelaki tua itu mengingatku pada orang tuaku dulu. Tampaknya Li juga menenangkan Yong Yiru di pundaknya. Kalau saja mereka hidup sampai aku menjadi dewa dalam game, pasti bisa menyelamatkan mereka. Sangatlah mudah. Maaf mengotori pakaianmu, anak muda. Nggak apa-apa Nona Yong Yiru, tidak apa-apa, itu hanya pakaian murah dan warung pinggiran jalan, tidak ada barang berharga di sini. Jika kamu baik-baik saja sekarang, aku akan pergi. Luangkan waktu bersama ayahmu selama masih bisa. Jangan tinggalkan penyesalan dan tunggu dulu. Kartu ini adalah tanda terima kasihku. Tidak ada kata seandainya bisa kenalan. Oh, apa ini? Ini adalah kartu nama pribadiku. Jadi, jika Anda mengalami kesulitan, jangan ragu menghubungiku. Aku akan melakukan segala hal yang bisa untuk membantu Anda. Oh, tidak. Aku sungkan kalau begitu. Jadi sesuatu akan pasti menghubungimu. Seperti yang diduga, dia adalah wanita kaya. Batin Lin. Dokter kecil, itu janji kalau begitu ya. Kita ketemu lagi. Baiklah, sambil menghela nafas. Apakah aku benar-benar terlihat kecil atau tidak? Sama sekali. Kenapa dia melihatnya seperti itu? Di sini Lin pun berjalan menuju koridor. Tulisannya nggak tahu. Aku sempat tertunda tapi Xing Shui seharusnya masih bekerja di sini. Tahu tempat apa itu? Halo, Xing Shui. Halo, aku di sini. Xiao-chan, kamu datang? Iya kakak, aku datang. Aku merindukanmu, Aishiteru. Ngapa gitu ya? Aku sangat merindukanmu. Lebay nih kayaknya ekspresinya gua. Xiao-chan, kenapa kau tiba-tiba seperti ini? Cerita berpindah ke tempat tinggal Xing Shui. Kakak, ini tempat tinggalmu kah? Tempat ini akan dibongkar dan kami masih berani menyewanya. Terdiam saja siswe. Di sini murah kok dan dekat dengan rumah sakit tempat aku bekerja. Tidak apa-apa kan? Batin siswe. Ayo masuk, Xiao-chan. Xiao-chan, mandi dan bersantai dulu.
Aku akan memasakkan sesuatu yang lezat untukmu. Di kehidupan sebelumnya, siswi akan mentransfer uang kepadaku dari waktu ke waktu. Dan pada saat itu, aku bahkan tidak tahu dia hidup dalam kondisi yang begitu memprihatinkan dan mengenaskan. Dan bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Dan di sini ada apa, Si-chan? Kamu kenapa? Kamu tidak membawa pakaian ganti? Ada beberapa di lemari dan ambil saja. Hehehe, aku mengerti. Aku mau istirahat dulu, kakak. Bolehkah aku ke sana? Dan di sini Lin pun membuka lemari dan banyak pakaian pria di sini yang bergantungan. Hah, kenapa banyak sekali pakaian pria di sini? Dia pun terkejut. Itu semua pakaian yang kubeli karena bosan saat belanja, kata siswi. Pada saat itu, aku pikir kamu akan terlihat bagus dengan pakaian ini. Rencana untuk membawa kepadamu saat liburan, tapi kamu malah datang langsung. Cobalah dan lihat apakah itu cocok untukmu. Oh, sambil menangis. Kakak, terima kasih. Seperti ini, apalagi yang bisa aku minta sebagai seorang adik darimu. Wow, udah mandi dan ganteng nih Lin ya. Dan uapnya kemana-mana. Ayo, makan malam sudah siap, Si-chan. Iya. Itu semua makan favoritku. Wow, enak sekali kakak. Ngomong-ngomong, apakah biaya kuliahmu mahal? Apakah kamu punya cukup uang? Batin, omongannya siswi. Aku akan dibayar dalam beberapa hari dan mentransfernya kepadamu. Wah, ini baik banget ya. Kondisi keuangannya sedang seperti itu, masih memikirkan adiknya. Luar biasa ini kakaknya ini. Kakak tidak usah repot-repot. Kakak, aku tidak butuh uang. Aku sebenarnya kaya sekarang. Kamu seorang mahasiswa. Dari mana kamu mendapatkan uang? Apakah kamu mencoba membodohiku lagi? Kata siswi. Serius, tunggu saja. Aku akan mentransfernya kepada kamu dan menunjukkan betapa kayanya aku ini. Wah, tring, uang masuk 1 juta yuan. Totalnya adalah 1.150.000. Di sini kelihatan miskinnya sekali ya siswi ini ya. Cuma 150.000 sedang ditransfer 1 juta. Si-chan, dari mana kau dapat uang sebanyak itu? Tidak bergabung dengan geng pencucian uang kan? Terkejutlah di sini siswi. Aku mendapatkan uang ini dari sebuah game, dari game Egg Wasteland. Kamu tahu kan? Egg Wasteland. Aku dengar orang bisa menghasilkan uang dari Egg Wasteland, tapi aku tidak menyangka akan sebesar ini, kata siswi. Jadi kakak, kamu tidak perlu bekerja keras lagi. Kamu sudah menjagaku seberapa lama ini sebagai lumnya sebelumnya. Sekarang giliranku untuk menjagamu. Talin, siapa yang ingin kamu merawatku? Uang itu diperlukan dari hasil kerja kerasmu. Kakak akan mengembalikannya padamu nih. Tidak usah kakak. Apakah kamu memperlakukanku seperti orang luar? Jika kamu melakukan ini, sebaiknya aku kembali saja sekarang. Ngambek ini Lin, ngancem ya. Tentu saja tidak. Bagaimana bisa kakak memperlakukan seperti kamu orang luar? Lalu ambil saja uangnya, gunakan keperluan kakak. Baiklah, aku akan menyimpannya untukmu untuk saat ini. Ambillah, jangan bersikap terlalu jauh lagi. Oke, kata siswi. Malam pun larut di depan apartemen yang seadanya dan mau dibongkar, direnovasi ya. Akan mengurus ini. Kamu pergi dulu tidur aja. Kakak, aku perhatikan hanya ada 1 tempat tidur di kamarmu. Bisakah kita tidur bersama? Di kehidupanku sebelumnya aku tidak menyadari bahwa siswi berpikiran terbuka seperti ini. Kamu kurang ajar kecil. Apa yang kamu pikirkan? Anak nakal. Kamu tidur di tempat tidur, aku akan tidur di sofa saja. Siswi, biarkan aku tidur di sofa. Tidak, kamu tidur di tempat tidur aja. Aku tidur di sofa aja. Sana pergi, ganggu aja. Kamu sangat tinggi, bagaimana bisa kamu tidur di sofa? Baiklah, tidurlah di tempat tidur. Meong, ada kucing malam sembari malam. Rupanya Lin tidak bisa tidur. Aku belum bisa tidur nih.
di kamar ini. Kenapa seperti ini? Selimut dan bantalnya masih membawa aroma samar siswi. Karena itulah Lin tidak bisa tidur, terbayang-bayang kakaknya. Oh iya kakak, ada yang ingin ku beritahukan padamu. Hah? Apa itu? Kenapa kamu belum tidur, Lin? Sambil duduk, maukah kamu berhenti dari pekerjaanmu? Ah, kenapa? Kenapa kamu tiba-tiba ingin aku berhenti? Jangan bilang kamu ingin menjagaku. Aku tidak butuh itu. Maksudku, kenapa kamu tidak mengganti pekerjaan? Kamu bekerja di ibu kota, jauh dariku. Saat aku merindukanmu, kamu tidak ada. Jika terjadi sesuatu, aku tidak bisa langsung berada di sisimu, Lin. Dan di sini Sesue pun termenung. Ada apa dengan Xiao Chan? Kenapa dia tiba-tiba mengatakan hal yang ambigu seperti ini? Kakak, kenapa kamu tidak beralih karir saja? Ikut aku ke X Westerland dan jadilah gamer profesional, kata Lin. Kembali ke rumah sakit di sini. Kenapa Xiao Chan tiba-tiba ingin aku ikut permainan tadi malam ya? Di sini haruskah aku benar-benar berhenti dari pekerjaanku dan pergi bersamanya? Selamat ulang tahun, happy birthday to you, Shinzui. Selamat ulang tahun. Di sini ada seorang pria mengasihkan bunga banyak. Aku sudah merasakan kamar pribadi paling mewah di restoran Foodin di ibu kota. Aku akan menanggung semua biayanya. Wow, Dr. Jing Sang sangat murah hati. QK Dr. Zheng sangat terbuka. Seharusnya kamu sudah pergi bersamanya atau itu tidak masuk akal. Dr. Zheng, kamu tidak perlu menghabiskan banyak uang. Ini hari ulang tahunku. Bagaimana aku bisa membiarkanmu membayarnya? Dan hotel yang begitu mahal juga. Kamu sudah tahu perasaanku, jadi mengapa bersikap begitu jauh? Kata Dr. Zheng. Membawa dia dan rekan-rekannya ke hotel termewah untuk mengadakan pesta besar paling banyak, menghabiskan biaya 10.000 yuan. Lalu setelah itu enak batin DR Zhang, tapi itu akan memberiku kesempatan besar untuk mendapatkannya. Lalu aku menemukan saat yang tepat untuk menyerang. Jangan ditiru ya adik-adik, ini dosa. Oh, siswe, di sini cukup ramai rupanya. Siapa itu? Apakah itu kunci mobil Friday? Ku dengar sepupu Xiuse sangat miskin. Dia mengandalkan dukungan keuangannya hanya untuk pergi ke sekolah. Bagaimana dia bisa memiliki mobil sport? Dr. Zheng, kamu di sini juga? Oh iya, kamu siapa? Namaku Lin. Hei Zheng Guangwei, mari kita lihat rencana seperti apa yang kamu rencanakan. Batin si Lin dan mereka bersalaman.